Kata Buya Hamka, ghirah itu cemburu yang dihalalkan. Wah ini ya. Kalau bapak cemburu terhadap istri gak boleh, tapi ini ada cemburu yang dihalalkan. Maksudnya apa? Begitu. Kita harus merasa cemburu atau iri terhadap orang lain. Kenapa kok orang lain lebih taat kepada Allah? Kenapa kok orang lain lebih soleh dari kita? Kenapa kok orang lain lebih istiqomah dari kita? Nah itu kita harus cemburui. Punya ghirah gitu. Kok iso ya? Nah gitu. Padahal modalnya yang diberikan Allah kepada kita sama gitu, potensinya tadi itu. Jadi mudah-mudahan kita terus diberikan Allah kekuatan dan kecenderungan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Al-ayat. Para bapak dan ibu jamaah pengajian Sabtu pagi yang tetap istiqomah begitu hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka mengikuti kajian ini. Yang pertama, izinkan kami untuk menggantikan Al-Mukarram Ustaz Dr. Nur Khalis MAG. Jadi kalau beliau ahli hadis dan ahlul Quran, gitu ya. Kalau saya ini sarjana pendidikan dan backgroundnya itu sastra Inggris, gitu ya. Jadi nanti kalau ada koreksi-koreksi sedikit, mudah-mudahan Pak Antoni serta Ustadzul Kholis yang akan meluruskan. Tapi kami akan awali dengan tadabbur ayat Al-Quran terlebih dahulu, yang pertama. Yang kedua, kami akan bercerita oleh kunjungan ke Australia. Wah. Jadi pertengahan bulan Desember saya bersama dua pimpinan, Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman MKes dan juga Bapak Dr. Taufikur Rahman, berkesempatan berkunjung ke Australia, mengunjungi Muhammadiyah Australian College. Nah, begitu. Jadi nanti kita akan cerita sedikit tentang Muhammadiyah di Australia. Sebelum ke sana, kita akan tadabbur ayat Al-Quran. Tadi kami bacakan surah Fatir ayat 32. Ini penting untuk kita gali kembali pesan-pesannya, karena memang Muhammadiyah sejak awal identik dengan gerakan ar-ruju ilal Quran wa sunnah. Atau kalau mengutip bahwasanya Kidahlan juga bersinggungan dengan Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh. Yang paling dominan adalah gerakan ar-ruju ilal Quran wa sunnah. Yang hari ini bagi mereka-mereka yang terus dengan istiqomah memedomani Al-Quran menghadapi banyak tantangan.
Bagaimana mungkin di zaman yang modern ini masih ada orang yang melakukan penistaan terhadap Al-Quran dengan cara membakarnya begitu di Swedia. Ya, ini orang Swedia lagi ya. Dulu ada karikatur Nabi, Swedia juga, Denmark begitu. Bagaimana Nabi dipersonifikasikan seperti orang yang pakai sorban begitu, di gambar sorbannya itu ada gambar bom begitu ya. Jadi Nabi Muhammad dipersonifikasikan sebagai penyebar teror begitu ya. Padahal di sisi yang lain ada banyak ilmuwan muslim, ada banyak mereka-mereka yang mengkaji Al-Quran S1, S2, S3 dan mendapati temuan-temuan ilmiah Al-Quran. Jadi mungkin yang masih terbelakang itu bahasa Jawanya itu ledolan kurang adoh begitu ya. Mungkin jalan-jalannya kurang jauh begitu, atau perintah Allah itu siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan-jalanlah engkau di atas muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana nasib mereka yang mengingkari firman Allah begitu. Ya. Jadi ada kondisi yang paradoks begitu. Di sisi yang lain, kajian-kajian Al-Quran itu hari ini makin diminati dalam tema besar yang disebut dengan The Living Quran. Kajian terkait dengan nilai-nilai Quran yang hidup. Kita ingat dulu awal-awal munculnya Agim ya. Lalu apa sih hebatnya Darut Tauhid itu begitu? Apa yang digerakkan oleh Agim? Lalu yang diceritakan itu kok bisa ya orang Islam itu tertib menata sandal dan sepatunya begitu. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu indah begitu. Islam itu bisa teratur begitu. Islam itu teratur begitu. Maka Cak Nun waktu itu menulis tulisan peradaban sandal. Ya. Jadi kalau yang lain juga kita dapati Ustadz Gamatan mengelaborasi pesan-pesan toharoh gitu ya. Bagaimana ajaran Islam dalam bersuci gitu. Mungkin bagi kita yang sudah menjalankan ajaran bersuci ini, mengamalkan toharoh itu biasa-biasa saja. Tapi pada saat ajaran toharoh itu dibawa ke komunitas adat di Papua, ternyata itu sesuatu yang luar biasa. Nah ini kajian-kajian yang disebut dengan The Living Quran. Maka oleh karena itu sekali lagi kita harus mensyukuri bahwasanya kita terlahir di keluarga muslim, kita terlahir di komunitas muslim, kita terlahir di negeri mayoritas muslim. Maka dalam Al-Quran tadi surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina." Lalu kami wariskan Alkitab, ya, Al-Quran bagi mereka orang-orang yang terpilih dari umat Nabi Muhammad. Lantas bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran? Diterangkan dalam tafsir Al-Muyassar, "Tsumma a'tayna ba'da halakil umam." Lalu kami berikan Al-Quran setelah umat-umat terdahulu itu hancur. Al-Quran man yakhtarnahu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa minhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Siapakah mereka itu? Bi fi'li ba'dil ma'asi. Mereka-mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri itu karena mereka menzalimi
diri mereka sendiri dengan melakukan maksiat. Sudah tahu ajaran Al-Quran tetapi dilanggar. Zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid, dan sebagian dari mereka ada yang berada di tengah-tengah begitu. Siapa mereka itu? Wa huwal muaddi lil wajibat al-mujtanib lil muharramat. Orang-orang yang masuk dalam kategori tengahan ini adalah mereka-mereka yang melaksanakan perintah-perintah yang wajib dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Begitu. Ada kelompok yang ketiga, ini yang paling utama. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ai musari'un mujtahidun fil a'malis shalihah. Nah ini. Musari'un mujtahidun fil a'malis shalihah. Fardiha wa nafliha. Mereka-mereka yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, adalah mereka-mereka yang bersegera, musari'un, bersegera ke dalam kebaikan. Mujtahidun, orang yang kerja keras dalam melaksanakan kebaikan. Fil a'malis shalihah. Jadi kalau beramal soleh tidak ditunda-tunda, bersegera begitu. Tadi mungkin Bapak dan Ibu sebelum pergi ke PWM, sholat jamaah terlebih dahulu, diawali sholat sunnah 2 rakaat ya, sebelum sholat jamaah, atau bahkan mengamalkan ajaran fadilah sedekah menjelang subuh begitu ya. Karena malaikat pasti akan mendoakan, ya Allah, kabulkanlah doa orang yang bersedekah di subuh ini. Ya. Maka di beberapa masjid ada juga yang menggerakkan ATM beras, ya. Pagi-pagi ke masjid bawa beras 1 canting gitu ya. Ada ATM beras, ada yang mungkin lebih banyak lebih baik begitu ya. Untuk pemenuhan kebutuhan primer gitu ya, ATM beras. Musari'un mujtahidun fil a'malis shalihah, fardiha wa nafliha, baik yang fardu maupun yang sunnah. Sabiqum bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Dzalikal i'ta' lil kitab wastafa'un li hadhil ummah huwal fadlul kabir. Pemberian yang demikian itu adalah pemberian yang besar. Ada banyak orang yang studi Al-Quran, mungkin bahasa Arabnya lebih fasih dari kita begitu. Saya ketemu profesor namanya Johanna Ping. Johanna Ping ini profesor dari Freiburg University, Jerman. Ketemunya di UIN, Jogja. Di Jerman itu di kampusnya ada kajian Global Quran. Jadi sekarang sampai tahun 2025 banyak dikaji Quran terjemahan. Mulai dari terjemahan bahasa Belanda, Turki dan seterusnya sampai Quran terjemahan bahasa Jawa. Ya. Nah, kebetulan Johanna Ping ini mengkaji Quran terjemahan bahasa Jawa. Al-Ibriz, lalu karya Muhammad Adnan, ya, Profesor Muhammad Adnan yang dari Muhammadiyah itu. Satu lagi terjemahan Quran Bakri Syahid. Kita bisa bayangkan, kok ada. Saya belum yakin bahwa saya Johanna Ping itu masuk Islam, tapi ya dia profesor ilmu Quran gitu. Dia waktu S3 pernah
penelitian di Mesir begitu. Jadi bahasa Arabnya lancar dulu katanya begitu. Ya. Lalu pada saat mengkaji Quran terjemah bahasa Jawa, mau tidak mau dia juga harus belajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sedemikian rupa orang punya ketertarikan menggali, ya. Itu bukti dari kekaguman bahwasanya kok Al-Qur'an alhamdulillah sampai hari ini masih banyak dikaji dan otentik begitu, asli begitu, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang mengkaji Quran sampai S3 dan profesor itu lalu dengan serta-merta Allah beri hidayah? Belum tentu. Ya. Al-hidayah tadi sebagai al-i'ta, pemberian begitu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, begitu. Pada saat Rasul juga bersedih melihat pamannya Abu Thalib yang menyokong dakwahnya kok sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam, Rasul bersedih begitu. Lalu turunlah ayat itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memberi hidayah terhadap ia yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada ia yang Allah kehendaki. Ya, jadi kesyukuran terhadap hidayah Allah ini, pemberian Allah ini harus kita buktikan dengan terus kita mengkaji Al-Quran. Kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam sebuah cerita, tapi ceritanya tercatat dalam majalah Bro Martani tahun 1913. Saya baca dari tulisannya Profesor Kunto Wijoyo. Tahun 1913 Kiai Haji Ahmad Dahlan membawa santrinya ke Solo, ya. Beberapa santrinya ke Solo, lalu mengajak beberapa santriwati di Solo, murid-muridnya, untuk berjalan-jalan ke pasar Klewer. Diceritakan ada peristiwa kecopetan di antara santrinya itu. Tapi cerita kehilangan ini tidak penting. Yang kita garis bawahi adalah bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin bahwasanya baik laki-laki dan perempuan itu mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan. Kiai marani santri itu waktu itu sebuah aib dalam budaya Jawa begitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu sumur marani timbo, salah. Sumur marani timbo itu tidak umum. Yang umum itu timbo marani sumur begitu. Seorang kiai karena melampaui tadi sekat-sekat budaya tadi, karena saking visionernya, sangat penting bagi santri laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan. Pentingnya mereka mengakses ilmu pengetahuan. Lantas Kiai Dahlan tidak terikat dengan mentalitas zamannya begitu. Ya. Ini luar biasa ini Kiai Ahmad Dahlan ini, ya. Sumur marani timbo. Ya. Yang hari ini orang ribut tentang sanad keilmuan. Meguru saka ngendi kan begitu ya. Gurunya siapa, di mana kan begitu. Iya itu penting, tetapi yang Kiai Dahlan lakukan lebih daripada itu begitu. Ada hal yang mendesak begitu. Pentingnya masyarakat Islam, putra-putri untuk mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan dengan mudah begitu. Karena dengan modal ilmu pengetahuan itulah muncul pemahaman. Terkait dengan ayat Surat Fatir ayat 32 tadi dalam kitab tafsir yang lain, ini tafsir Sufi begitu.
Qala Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi, as-sabiq man rajjahat hasanatuhu wal muqtasid man istawa hasanatuhu wa sayyi'atuhu wal zalim alladhi turajjih sayyi'atuhu. Menurut Hasan Al-Basri, mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah mereka-mereka yang lebih dominan kebaikannya. Cetok loh, cetok iki wong apik iki. Nah, kan gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang itu tanpa banyak berkomentar dan analisis selalu menyimpulkan iki wong apik. Nah, kan gitu. Lebih dominan kebaikannya. Wal muqtasid, sedangkan orang-orang yang berada di tengahan tadi itu man istawa hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Jadi 50-50 ini ya. Al muqtasid itu kebaikannya dan keburukannya sama. Sedangkan orang yang zalim alladzi turaddi sayyi'atuhu. Orang yang zalim itu cetok kalau profilnya itu memang ya orang yang tidak baik begitu. Kita mendekat aja takut begitu ya, merasa terancam. Maka dalam hadis disebutkan al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah ia yang muslim-muslim yang lain selamat dari tangannya dan lisannya. Gitu. Kalau kita ketemu orang aja saking takutnya begitu, karena mengancam. Orang ini kayaknya nada-nadanya ya orang yang nggak baik. Orang ini kayaknya nggak bisa diajak kerjasama. Nanti kalau kita ajak kerjasama pasti dipecundangi kan begitu. Itu ada filter kita itu kan. Ya. Jadi orang yang zalim adalah orang yang dimaksud zalim dalam ayat ini adalah yang ia jelas keburukan-keburukannya, lebih dominan keburukan-keburukan. Ya, Bapak dan Ibu, jadi sekali lagi kita perlu untuk meningkatkan pengetahuan kita agar kita punya ghirah. Nah ini, Bapak dan Ibu sering dengar istilah ghirah gitu ya. Kata Buya Hamka, ghirah itu cemburu yang dihalalkan. Wah ini ya. Kalau bapak cemburu terhadap istri gak boleh, tapi ini ada cemburu yang dihalalkan. Maksudnya apa? Begitu. Kita harus merasa cemburu atau iri terhadap orang lain. Kenapa kok orang lain lebih taat kepada Allah? Kenapa kok orang lain lebih soleh dari kita? Kenapa kok orang lain lebih istiqomah dari kita? Nah itu kita harus cemburui. Punya ghirah gitu. Kok iso ya? Nah gitu. Padahal modalnya yang diberikan Allah kepada kita sama gitu, potensinya tadi itu. Jadi mudah-mudahan kita terus diberikan Allah kekuatan dan kecenderungan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang terus-menerus melakukan kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah berjanji dalam surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun.
ayatnya. Oke, nanti dicari saja. Bentar. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji terhadap mereka-mereka di antara kalian yang beriman dan beramal soleh. Janjinya apa? 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Di sana ada lam takkid, lalu juga diakhiri dengan nun takkid, gitu ya. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah pasti akan memberikan kepemimpinan kepada mereka seperti Allah telah memberi kepemimpinan kepada orang-orang terdahulu. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi Allah akan berikan khilafah itu, kepemimpinan itu terhadap orang yang beriman dan beramal soleh. An-Nur 55. Ya, suratnya surat An-Nur 55 tadi ya, bukan Az-Zumar. Ini mohon dimaklumi karena SPD ya. An-Nur 55. Yang kedua, janji Allah kepada ibu, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Yang kedua, wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan sungguh Allah akan beri peneguhan kepada mereka terhadap agama yang Allah ridho terhadapnya. Jadi tamkin, memberikan peneguhan. Makin kita beriman, makin kita berislam, makin kita mengamalkan ajaran Allah ini, Allah akan beri peneguhan, tamkin. Jadi kalau tadi janjinya kepemimpinan khilafah, yang kedua tamkin. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh pasti Allah akan gantikan rasa takut dan cemas mereka dengan rasa aman. Allah bersama kita. Jadi Allah menjanjikan rasa aman, mengganti rasa was-was, khawatir, takut itu dengan rasa aman, nyaman, tenang begitu. Bagaimana kalau Bapak Ibu berangkat dari rumah, jangan lupa baca doa, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dengan cara memahami artinya, ya. Lalu kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Dalam hadis tentang doa itu disebutkan, kalau kita baca doa saat keluar rumah tadi itu, engkau akan diberi 3 hal. Yang pertama, kufita, Allah akan cukupkan. Yang kedua, wukita, Allah akan menjagamu. Yang ketiga, hudita, Allah akan memberi hidayah kepadamu. Mantap nggak itu kalau kita keluar rumah itu? Ya, mau cari nafkah, mau bekerja, mau silaturahim, udah baca doa gitu. Ya, udah mantap, apalagi dompetnya tebal kan gitu ya, tambah gitu ya. Jadi Allah ganti itu rasa was-was dengan rasa aman begitu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. 3 hal tadi. Janji Allah, ya. Yang Allah itu kalau janji nggak pernah melenjani, gitu ya. Innahu la yukhliful mi'ad. Bapak dan Ibu, kalau saya bahasa Jawanya kurang fasih, harap dimaklumi karena saya itu Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera.
Oke, ini judulnya nggak usah diperhatiin, ini terlalu ilmiah. Kampus ini ya, visi internasionalisme Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah hari ini setelah muktamar di Makassar dan Solo itu ada program namanya internasionalisasi Muhammadiyah. Bagaimana membawa pengalaman Muhammadiyah itu menjadi contoh bagi dunia Islam, membawa best practices apa yang Muhammadiyah lakukan sehingga alhamdulillah masih eksis sampai memasuki abad yang kedua ini, begitu ya. Nah ini saya ya waktu masih laksing ya. Ini landing di Belanda gitu ya. Lalu bonusnya jalan-jalan ke Paris. Nah ini beneran ini Bu ya, Paris ya. Saya mau cerita ngapain Pak Hendra ke Belanda. Yang pertama saya presentasi makalah. Makalahnya tentang fikih air. Nah begitu. Fikih air itu keputusan resmi Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Gitu ya. Jadi sedikit menceritakan bagaimana apa itu fikih air, lalu bagaimana mengamalkannya. Nah, saya menceritakan tentang pengalaman Mas Ananto di Masjid Brajan Bantul dengan gerakan sodaqoh sampah. Ya, jadi saya kemana-mana ke luar negeri ini karena Muhammadiyah, gitu ya. Alhamdulillah karena Muhammadiyah. Berarti kalau karena Muhammadiyah itu dibiayai ya, gratis gitu ya. Bapak dan Ibu, ini ada pesan Kiai Ahmad Dahlan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah ini ya. Karena belum ada terjemahan ke dalam bahasa Arab, ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab nanti ya. Pidato Kiai Ahmad Dahlan di Cirebon tahun 1920. Judul pidatonya itu Tali Pengikat Hidup gitu. Salah satu paragrafnya menceritakan ini. Although we are divided into nations, we human beings are one. Meskipun kita terbagi-bagi ke dalam bangsa-bangsa, tetapi kita manusia adalah satu. Ayatnya kanan nas ummatan wahidah. Ini ayat yang paling populer yang dikutip Ki Bagus Hadikusumo waktu ya berdebat di Konstituante. In order for us all to live in prosperity and happiness, we should unite our heart. Kalau kita mau hidup bahagia dan sejahtera, maka kita harus menyatukan hati kita. Hati kita berpaut, gitu ya. Apa yang dirasakan muslim yang lain, kita juga merasakan, berempati kan begitu. Biar punya satu visi. Ini sesuai dengan hadis yang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal itu. Al-mu'minu lil mu'mini, al-muslimu lil muslim kal jasad lil wahid. Idza staka minhu wudhun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Terus and we should try something new and different. Kita harus mencoba hal-hal baru dan berbeda. Ini yang dipahami sebagai ijtihad, gitu ya. Bagaimana dulu Kiai Ahmad Dahlan mengadopsi sistem persekolahan, ya, yang sekolah itu identik dengan barat, yang kafir itu, begitu ya. Tapi Kiai Ahmad Dahlan memahami bahwasanya persekolahan dan sistem sekolah itu bagian dari muamalah, gitu ya. We should try something new and different instead of merely following our own custom. Ya, kita harus mencoba hal yang baru, ya, berijtihad ketimbang hanya mengikuti apa yang
telah ada di tradisi kita. Yang kedua, ini saya dapat di majalah Suara Muhammadiyah tahun 1926. Nah ini asli ini ya. Ini belum terlalu populer ini. Kok ada guru besar begitu ya. Meskipun nggak profesor. Ini tulisannya di majalah itu mengingat perkataan guru besar kita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulisannya masih asli. Muhammadiyah harus hidup. Nah ini. Muhammadiyah akan hidup buat seluruh dunia. Begitu. Itu kan saking visionernya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nggak hanya Muhammadiyah itu di Kauman, Kota Gede, Karangkajen, Yogyakarta, tetapi dunia. Muhammadiyah ialah menjadi bapaknya dunia, begitu. Yang akan mendidik dunia menjadi baik dan benar. Gitu. Jadi ya sabiqu bil khairat tadi, terdepan dalam kebaikan, begitu. Sehingga bisa dicontoh. Kaum Islam di dunia bakal bertakluk pada Muhammadiyah. Ini tahun 26 begitu. Tahun 26, 3 tahun setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Udah, ini kita lompat ke Muhammadiyah Australia. Mana tadi? Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah Muhammadiyah ya, ini oke. Muhammadiyah Australian College di Melton, Melbourne. Nah, kata teman-teman di Australia di Melbourne itu, Melton itu seperti kalau di Jogja Slemannya lah gitu ya. Karena dulu pernah beli di Bantul, kira-kira gitu, di sisi lain di Bantul. Jadi Muhammadiyah awalnya beli tanah kosong di daerah Bantul, ya. Karena izinnya sulit, izin buat sekolah itu sangat sulit birokrasinya. Maka akhirnya nggak terbangun-bangun itu sekolah Muhammadiyah. Sampai prosesnya hampir 10 tahun. Nah menjelang 10 tahun ada sekolah yang dijual. Nah begitu. Jadi Muhammadiyah membeli sekolah yang dijual. Sudah jadi milik Muhammadiyah, tinggal ganti nama dan seterusnya. Itu pun peraturannya ruwet sekali. Tapi alhamdulillah izinnya dapat, begitu. Ya, termasuk bagaimana mendraft aturan seluruh aset PCIM Australia adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah, nah, begitu sepenuhnya. Ya, Melton ini luasnya 1 hektar lebih dikit, begitu. Sudah ada gedungnya tadi karena bekas sekolah ya. Ini udah tahun pertama, ada SD dan PAUD begitu. Untuk tahun pertama siswanya 80 orang. Pertanyaannya orang Indonesianya berapa? Nah kan gitu. Dari 80 orang itu orang Indonesianya 15. Berarti sisanya itu adalah dari komunitas muslim yang lain. Nah begitu. Jadi kita hadir membawa kemaslahatan tidak hanya untuk warga Indonesia dan keturunannya di Australia, tetapi juga komunitas-komunitas muslim yang lain. Bahkan mereka sudah berharap, Pak, kalau bisa tahun depan dibuka SMP-nya, begitu ya. Nah ini sedang dipikirkan, begitu. Jadi 10 tahun berjuang untuk punya sekolah. Ketua PCIM-nya namanya Ustadz Hamim Jufri, orang asal Lamongan. Nah ini ya, Ustadz Hamim Jufri itu ternyata menantunya almarhum Pak Darwin Harsono. Bapak-bapak mungkin pirsa kalian almarhum Pak Darwin Harsono yang tinggalnya di Jogokaryan. Jadi memang
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu ya. Jadi menantunya Pak Darwin Harsono, saya cari-cari itu siapa Pak Darwin Harsono. Itu dulu pernah jadi MPK PP Muhammadiyah bersama Pak Fahmi Muqaddas dan seterusnya. Ngajar di UII, juga pendiri UMY begitu. Ustadz Hamim pertama menutup diri, pura-pura nggak tahu aja gitu. Tapi setelah saya berapa hari di sana, saya wawancarai, kok jenengan ngertos, nah kan begitu. Kalau bahasa anak mudanya ngulik-ngulik gitu ya, cari tahu siapa Pak Darwin Harsono itu. Jadi ada Pak Darwin Harsono, kepala sekolahnya namanya Ustadz Edward, ya. Namanya Ustadz Edward, asalnya dari Padang. Dari Padang, orang Padang, sangat akrab dengan almarhum Ustadz Yunahar. Kemarin pas mau pulang kami diberitahu Ustadz Edward karena saking takzimnya dengan Pak Yunahar Ilyas, alhamdulillah sudah menerjemahkan buku kuliah akhlak ke dalam bahasa Inggris. Tinggal cari sponsor untuk diterbitkan. UAD udah siap mau MBA lah untuk menerbitkan. Jadi Muhammadiyah Australian College di Melton, Melbourne ini. Kemarin, jadi kami ke sana itu dalam rangka Baitul Arqam, pimpinan cabang istimewa Australia. Jadi ada pengurus dari ranting istimewa Canberra, dari Sydney, ya, dari kota-kota yang lain. Sebagian mahasiswa asal Indonesia, sebagian permanent resident. Mereka-mereka orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Australia. Nah, kira-kira kami ke Australia itu seperti Kiai Dahan ke Solo tadi itu, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang didatangkan Ketua PP ya, Ustaz Dr. Agus Taufikur Rahman, Pak Taufikur Rahman itu mantan Ketua MPK, saya tukang bawa tasnya aja, gitu ya. Begitu. Ini. Jadi kita mengenalkan Muhammadiyah, meneguhkan kembali agar mereka-mereka saudara-saudara kita yang di Australia tetap bersemangat bermuhammadiyah meskipun banyak halangan. Bapak Ibu bayangkan ada yang ikut Baitul Arqam di Melbourne harus nyupir dari Sydney ke Melbourne sampai 12 jam. Sempat nyasar lagi sedikit ya. Kalau naik kereta 9 jam. Kalau naik pesawat 1 jam. Nah, masalahnya kalau naik pesawat mahal gitu ya. Jadi nyupir ya. Oke. Nah ini bersama peserta setelah pembukaan Baitul Arqam. Jadi kita melaksanakan Baitul Arqam di sekolah yang kita miliki itu. Kebetulan tanggal 24-25 menjelang apa itu? Liburan Natal itu. Kita mau ngadain acara di sekolah kita saja masih ditanya-tanya begitu. Apa kegiatannya? Orang liburan kok malah berkegiatan, kan begitu. Angel lagi jelaskan kan gitu. Tapi akhirnya harus kita jelaskan dan bisa berjalan lancar. 2 hari 2 malam kami di sana, ada qiyamul lailnya. Bapak dan Ibu ini nginepnya di kelas, begitu ya. Nginepnya di kelas ala kadarnya, pakai tikar, karpet gitu ya. Dan kebetulan di sana musim dingin gitu. Instrukturnya yang dari Jogja ya diinapkanlah di ruangan kepala sekolah gitu ya, saya dan Pak Taufikur Rahman. Pak dokter ya dicarikan hotel terdekat gitu ya. Nah, ibu-ibu Aisyah, nah ini seragamnya ibu-ibu Aisyah ini ya. Jadi rupanya ada yang sudah lama di sana, tiba-tiba dengar akan ada Baitul Arqam Muhammadiyah PCIM Australia, langsung daftar gitu ya.
Karena dia sudah lama sekali ingin mencari di mana itu. Nah, ternyata ada, gitu ya. Ini pesertanya. Suasana saat Baitul Arqam PCN Australia. Ini Pak Dr. Agus Taufikur Rahman sedang menyampaikan paparannya. Kita lihat di sana ada bendera Australia, bendera IMM, bendera IPM, gitu ya, simbol-simbol Muhammadiyah dan seterusnya. Sebagai cerita, waktu kami pulang dari Melbourne ke Bali, begitu, harusnya sudah landing di Bali jam 1 malam, tapi ternyata ditolak oleh otoritas Bali. Tinggal 1 jam lagi mau turun itu, tidak jadi landing di Denpasar karena ditolak oleh otoritas Bali. Kenapa? Rupanya maskapainya tidak tertib begitu, karena mengganti pesawat tanpa konfirmasi. Akhirnya balik lagi begitu. Ributlah satu pesawat itu ya. Orang mau liburan semua ke Bali harus balik lagi ke Melbourne. Lalu menjadi viral. Di berita judulnya Holiday Nightmare begitu ya. Kok bisa udah landing, udah mau liburan balik lagi. Ya jam 1 terus balik lagi ke Melbourne pagi-pagi sampai sana, lalu kita baru berangkat lagi sorenya. Ya. Itu Bapak dan Ibu yang kami perlu sampaikan. Jadi alhamdulillah ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang menarik adalah pada saat kita sudah beli sekolah ini, sekolahnya sudah jalan, gurunya kita cari. Setelah berjalan dan kita bisa meyakinkan pemerintah Australia, semuanya setelah itu ditanggung pemerintah. Alhamdulillah. Jadi Muhammadiyah besok nggak mikirin gaji guru, fasilitas, kebutuhannya apa, semuanya dipenuhi pemerintah Australia. Butuh laptop, butuh AC, semuanya begitu. Ya, itu penghargaan karena memang pendidikan itu tanggung jawabnya pemerintah. Mereka merasa terbantu. Niki sing napa benten kalian Indonesia. Segitu saja Bapak dan Ibu apa yang saya perlu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tugasnya setelah ini adalah menerjemahkan produk-produk resmi Muhammadiyah ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris begitu ya. Ini yang terus didorong oleh PP Muhammadiyah, sehingga apa yang kita miliki sebagai pelajaran bisa ditiru ya, bisa diikuti oleh saudara-saudara kita di luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan ucapan terima kasih kepada beliau Bapak Kawan yang telah melakukan pengalamannya di Australia, melihat bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Australia. Masih ada waktu 7 menit. Kalau ada tanggapan dari Bapak Hussein, silakan. Satu pertanyaan, Ustadz ahli pendidikan, Ustadz. Ya, saya pendidikan. Kalau nggak salah, ketika perlu adanya punishment dan reward. Dua itu harus gandeng, ada neraka, ada surga. Nah, di Indonesia kan ada kasus-kasus guru jewer kepolisian. Nah itu gimana itu proses itu dalam pendidikan? Yang kedua usul, dulu sebelum COVID kalau akademi pulang membawa makanan tulisan dan kita orang-orang mendengarkan kurang. Kalau buat tulisan rumah makalah ini baru oke.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita teruskan apa? Oke, sekian. Ada satu lagi ya? Satu lagi mau. Masih kita dulu. Yang mengatakan tertarik dengan pertama aja di luar negeri juga ada PCIN yang di beberapa negara. Nah ini sekali saya lihat anggotanya atau warga ini juga dari warga Indonesia. Nah, bagaimana pengawasan terhadap warga negara setempat bagi orang yang di mewakilkan ada bagi warga negara setempat, apakah dengan mewakili ini bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Marwan dan Pak Sudir, Pak. Joko Widodo. Oke, terima kasih. Yang pertama terkait dengan PCM Australia, menurut cerita Ustaz Ridwan, beberapa ada yang bergabung dan mengikuti pengajian-pengajian Muhammadiyah serta mereka itu mu'alaf gitu. Jadi bule beneran gitu ya. Keberterimaan orang-orang di luar warga Indonesia terhadap dakwah Muhammadiyah itu yang pertama ya karena tadi ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Yang kedua, kita menjadi bagian dari apa yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dalam bahasa tarjih itu disebutkan al-firqah an-najiyah minas salaf, kelompok yang selamat ya, yang menjadi ukuran adalah siapa mereka-mereka yang as-salaf itu, kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi, mereka-mereka yang mengikuti apa-apa yang aku lakukan dan para sahabatku. Nah ini ya. Yang ketiga, visi kemajuan tadi. Kok bisa itu ya? Kenapa Islam berkemajuan? Itu harus kita bisa jelaskan dengan sejelas-jelasnya, tidak hanya tagline begitu. Setelah kita jelaskan bahwasanya Al-Quran itu ada banyak ayat yang redaksinya mengajak kita untuk berpikir, gitu ya. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala yanzurun, begitu. Ayat yang pertama turun juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk tadi kita harus menjadi umat yang terdepan dalam kebaikan. Jadi visi Islam berkemajuan itu kita sampaikan tidak hanya konsep tetapi menjadi sesuatu yang sejak awal sudah diamalkan oleh kajian mendalam begitu. Jadi bukan sesuatu yang baru begitu. Umat Islam harus maju dalam pendidikannya, ekonominya, gitu ya, kebudayaannya, penelitiannya dan seterusnya. Maka dengan adanya kampus yang banyak itu juga rumah sakit, nah ini juga harus menjadi media-media pendukung dakwah Islam berkemajuan itu. Yang kedua terkait dengan pendidikan, ini dikembalikan lagi kepada kita harus menggali betul konsep-konsep pendidikan menurut Islam, gitu ya. Inni bu'ithtu mu'alliman, kata Rasul, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pendidik gitu. Dalam hadis yang lain, inni lam ub'ats la'anan innama bu'ithtu rahmatan. Sungguh aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Maka dalam Islam apa yang dikembangkan dalam aspek-aspek pendidikan itu adalah proses takdim, gitu ya,
proses menjadikan orang lain makin beradab, makin berakhlak begitu. Ini dielaborasi dari konsep hadis yang berbunyi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan begitu. Karena Allah langsung yang membimbing Rasul begitu. Ada proses takdib begitu. Ya. Jadi tidak hanya pendidikan Islam itu mencerdaskan saja, ya, tetapi menjadikan peserta didik itu makin beradab. Nah, ini terkait juga dengan pola relasi guru dan murid tadi, santri dan kiainya, gitu ya. Bagaimana menghargai, menghormati, tetap tidak sombong meskipun mungkin santrinya lebih pintar dari gurunya hari ini, gitu ya. Karena Allah menggarisbawahi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas mereka-mereka yang berilmu itu ada Allah yang maha berilmu. Nah, begitu. Jadi tidak boleh arogan, tidak boleh sombong begitu. Maka kalau ada sikap-sikap kok berlebihan begitu ya terhadap sikap guru tadi itu, ini perlu diedukasi wali muridnya begitu ya. Bahkan kadang-kadang guru itu ekstrim. Kalau nggak mau didik di sekolah, didik sendiri di rumah, gitu ya. Maksudnya adalah komunikasi wali murid dan guru ini juga perlu dibangun sehingga ada kesepahaman. Dalam bahasa pendidikan Islam itu kita berupaya untuk menjaga kefitrahan, manhajul fitrah, fit tarbiyah. Bagaimana dalam pendidikan itu yang kita kembangkan adalah sensitivitas kesucian jiwa begitu. Bagaimana kok anak didik itu kalau diajak kebaikan itu tanggap sasmito, cepat begitu. Kalau dengar azan langsung berangkat bergegas. Nah, ini manhajul fitrah tadi, kefitrahan dan kesucian jiwa peserta didik ini yang harus kita jaga dan kita kembangkan. Ya memang betul dikurangi marahnya kan begitu ya. Ada itu iklan sekolah itu selama 8 jam di sekolah kami nyaman karena gurunya tidak pernah marah gitu ya. Nah, ini luar biasa juga itu ya. Pelajaran bagi yang lain. Jangan sampai gurunya marah-marah terus kan begitu. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan terus proses untuk memperbaiki kondisi pendidikan kita, pendidikan Islam di Indonesia ini makin banyak diberi kemudahan dan Muhammadiyah punya pengalaman banyak tentang itu, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.